Shalom, selamat bertemu kembali dalam ibadah renungan hari ini. Kami dari pelayan full-timer dari distrik 2 Selindung hadir mengunjungi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Mari Bapak Ibu sejenak meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita wali ibadah kita ini, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiran saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita sambut firman Tuhan landasan renungan hari ini. Terambil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 4 sesuai dengan almanak gereja kita. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Demikian firman Tuhan. Melayani untuk menyukakan hati Tuhan. Saudaraku terkasih, sering kita terkecoh dalam pelayanan kita ini. Sering kita salah motivasi dalam melayani. Ada yang menganggap mari melayani agar kita dilihat orang, agar kita dikenal, bahkan agar kita kaya dari pelayanan tersebut. Motivasi itu akan menggugurkan pelayanan kita kalau kita tidak menemukan hal tersebut. Kalau kita tidak mendapat fee dari pelayanan kita, secepatnya kita akan tarik diri dari pelayanan kita. Itulah motivasi yang salah. Tetapi motivasi yang benar adalah, sadarilah bahwa pelayanan itu adalah utang. Tuhan telah lebih dahulu melayani kita. Tuhan telah lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Tuhan telah lebih dahulu melakukan banyak hal dalam hidup kita. Dari Dialah kita menerima segala sesuatu yang kita miliki. Maka wajib hukumnya kita untuk melayani Tuhan. Melayani sesuai dengan porsi kita masing-masing. Pelayanan kita adalah Tuhan mempercayakan tugas itu kepada kita. Apa kita sebagai pendeta, sebagai petani, sebagai buruh, sebagai pegawai, sebagai pemimpin, atau apapun pekerjaan kita. Itu adalah semua karena Tuhan mempercayakan itu kepada kita. Dan bahkan menganggap kita layak untuk tugas tersebut. Oleh kata itu, kalau Tuhan yang mempercayakan, jangan main-main dengan pelayanan itu. Kalau kita tidak mempergunakan itu seturut dengan kehendak Tuhan, bukan tidak mungkin Tuhan memindahkan tugas itu dari kita kepada yang lain. Tetapi ketika kita setia untuk melayani dan dapat mempergunakan seturut dengan maksud hati Tuhan memberikan tugas itu kepada kita, siapa setia dalam perkara kecil, kepadanya akan diberikan perkara yang lebih besar. Oleh karena itu, sadarilah, Tuhanlah yang mengutus kita untuk melayani dan bahkan melayakkanmu untuk melakukan tugas yang sedang kamu kerjakan sekarang. Jangan takut dengan itu. Layani Tuhan. Kemudian kita harus melihat siapakah yang terpanggil untuk melayani. Jangan-jangan kita terus berpikir, wah ini tugas para pelayan tabisan. Tidak, jamita do parange, parange do jamita. Demikian ungkapan dalam bahasa Batak. Oleh karena itu, perangai kita lah menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. Apa tugas kita yang sesungguhnya. Kalau perangai kita sudah berkenan di hati Tuhan, otomatis perangai kita itu, sikap kita itu akan menyenangkan hati banyak orang. Oleh karena itu, jangan salah kaprah. Pelayanan kita adalah pelayanan yang terus seturut dengan kehendak Tuhan. Maka perlu kita tanya, bagaimanakah ciri pelayanan yang dikehendaki oleh Tuhan? Ciri pelayanan itu adalah membantu orang dengan baik, dengan tulus, melakukan tugas kita dengan baik, dengan tulus, tanpa pamrih. Kalau kita melakukan itu, maka kita akan terus melakukan itu dengan setia. Tetapi kalau kita melakukan itu supaya orang melihat, supaya orang memuji kita, supaya orang mengapresiasi kita, kalau itu tidak kita temukan, akan layu sebelum berkembang pelayanan kita itu. Oleh karena itu, sadarilah motivasi kita melayani karena Tuhan telah lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Tolonglah sesamamu dengan baik. Bantulah ibumu di tengah-tengah keluarga dengan tulus. Ajarilah anakmu dengan tulus.
Bergerejalah dengan baik, dengan tulus. Itulah pelayanan yang menyukakan hati Tuhan. Selamat menunaikan pelayanan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetaplah setia walau tidak diapresiasi, dan tetaplah benar walaupun tidak populer. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar. Biarlah firman-Mu senantiasa menguatkan kami dan bahkan memperbaharui motivasi kami untuk melayani Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami lakukan untuk menyukakan hati Tuhan. Karena ketika kami telah melayani menyukakan hati Tuhan, maka pelayanan kami pun akan berkenan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Secara khusus kami berdoa buat jemaat-Mu yang menderita sakit penyakit dimanapun berada, baik yang opname di rumah sakit dan yang tinggal di rumahnya. Mari tumpangkan tangan-Mu yang penuh berkat itu untuk menyembuhkan mereka. Kuatkan dan hiburkan mereka dengan kasih-Mu. Yang sedih hiburkan Tuhan. Mari Tuhan pimpin kami dalam melakukan aktivitas kami. Ajari kami bersyukur atas semua yang kami terima dalam kehidupan kami ini. Mari Tuhan, kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Biarlah setiap apa yang kami lakukan seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.